Laut selalu menyimpan banyak rahasia, bahkan di antaranya menjadi rahasia abadi yang belum terpecahkan. Di antara gelombang laut, ada salah satu makhluk legendaris, orca, si paus pembunuh. Namun apakah penyebutan ini tidak terlalu berlebihan? Benarkah hewan ini adalah pembunuh berdarah dingin? Pada kesempatan kali ini aku akan mengajak kalian menyelam lebih dalam, menyelidiki dunia mereka yang luar biasa. Inilah kisah lengkap sang predator lautan yang disegani, orca. Orca adalah salah satu jenis mamalia laut yang gagah dan mengintimidasi. Sejak dahulu, namanya sering disebut-sebut sebagai paus pembunuh. Kita akan menelisik mengapa nama itu bisa disematkan. Sekarang, mari kita melihat penampakan paus ini. Kalau kita melihat fisiknya, mereka berwarna hitam pekat, berpadu corak putih tajam. Sehingga perpaduan warna ini membuat penampilan mereka begitu ikonik. Panjang paus orca bisa mencapai 9 meter, dengan berat mencapai 6 ton. Selama ini, kita mengenal bahwa kebanyakan paus memangsa krill dan plankton. Namun orca adalah karnivora yang cukup agresif. Mari kita lihat giginya yang tajam. Gigi-gigi ini bisa mencapai panjang 10 cm. Cukup efektif untuk mencabik-cabik mangsanya. Jumlah gigi orca antara 40 hingga 56 dengan posisi saling mengunci. Mangsanya berupa anjing laut, lumba-lumba, hiu, dan bahkan paus lainnya. Mereka adalah makanan favorit. Di perairan berbeda, terkadang menu makanan orca bisa berbeda. Ada yang hanya makan ikan, dan ada yang hanya berburu mamalia laut. Begitulah memang kehidupan paus pembunuh. Tapi tunggu dulu, apakah paus pembunuh atau orca ini memang benar-benar keluarga paus sejati? Kalau kita menelisik fakta yang ada, sebenarnya orca masuk dalam keluarga paus bergigi atau Odontoceti. Garis kekerabatan orca ternyata lebih dekat dengan lumba-lumba apabila dibandingkan dengan ikan paus. Para orca ini mempunyai habitat yang tersebar hampir di seluruh lautan di dunia, termasuk Indonesia. Dan khusus untuk perairan di Indonesia, penampakan orca adalah hal yang sangat jarang terjadi. Karena umumnya orca tinggal di wilayah perairan dingin seperti Norwegia, Alaska, dan Antartika. Namun perairan Indonesia adalah jalur migrasi para paus pembunuh ini saat mereka mencari makan atau perubahan suhu. Salah satu keunikan paus orca ini, mereka bisa berenang dengan kecepatan 56 km per jam, menjadikan mereka sebagai salah satu mamalia tercepat. Seperti mamalia pada umumnya, paus orca juga melahirkan anak-anaknya. Setelah si betina hamil selama 15 hingga 18 bulan, sedikit lebih lama apabila dibandingkan dengan manusia. Dan biasanya mereka hanya melahirkan satu anak setiap 3 hingga 10 tahun. Orca hidup dalam kelompok sosial yang disebut pod. Dalam satu kelompok sosial ini bisa ditemukan 5 hingga 30 ekor individu orca yang dipimpin oleh seekor orca betina tua yang berpengalaman. Yang menakjubkan dari kawanan mereka, orca adalah makhluk laut yang cerdas, komunikatif, dan memiliki struktur sosial yang rumit. Bahkan struktur sosial ini bisa dibandingkan dengan manusia atau gajah. Saat para orca berburu, mereka mengandalkan kebersamaan kelompok, dan masing-masing mempunyai peran penting. Mereka menggunakan sistem sonar untuk berkomunikasi dan berburu, serta bisa menunjukkan perilaku mengajar dan belajar antar generasi. Hal ini cukup menarik,
Dalam satu pot sendiri, anggota keluarga bisa tetap bersama seumur hidup. Uniknya, mereka juga mempunyai dialek khusus untuk berkomunikasi antar pot. Dalam dunia manusia sendiri, hal ini lebih mirip seperti bahasa daerah. Orca adalah karnivora yang aktif dan agresif, sehingga mereka dijuluki sebagai paus pembunuh. Sebetulnya nama ini terdengar sedikit mengerikan, tetapi bukan tanpa alasan mengapa nama ini disematkan pada orca. Pada abad ke-18, pelaut Eropa melihat para orca menyerang dan membunuh paus-paus lain yang lebih besar. Tentu ini adalah pemandangan yang menakjubkan, sehingga orca-orca ini dijuluki sebagai whale killer. Padahal sebenarnya julukan ini salah kaprah. Faktanya, orca lebih dekat kekerabatannya dengan lumba-lumba apabila dibandingkan dengan paus. Keberingasan orca di lautan dalam hal ketangguhan dan strategi berburu membuat mereka menjadi predator laut yang cukup disegani. Bahkan, mereka menjadi pemuncak rantai makanan. Namun, apakah sebenarnya orca ini juga menyerang manusia? Faktanya, orca jarang sekali menyerang manusia di alam bebas. Sebetulnya manusia bukanlah target mangsa dari orca, dan seharusnya keberadaan manusia bukanlah ancaman bagi orca. Namun sepertinya manusia memang ingin menguasai orca. Manusia membawa orca-orca ke dalam penangkaran, suatu habitat yang agak berbeda dengan habitat aslinya. Dan akibatnya, disinilah konflik bermula. Orca di penangkaran telah terlibat dalam beberapa insiden serangan terhadap pelatih dan pengunjung. Ini kemungkinan karena mereka mengalami stres di lingkungan buatan atau masalah lain yang terkait dengan penangkaran. Orca yang ditahan terlalu lama juga bisa mengubah perilakunya dan tentu saja bisa menyerang manusia. Hewan cerdas seperti orca memang tidak cocok apabila hidup di ruang terbatas. Karena sejatinya lautan luas adalah tempat tinggal yang sebenarnya bagi para orca. Bagi manusia sendiri, orca yang sebetulnya bukan hewan domestik, ternyata banyak memberi manusia ilmu pengetahuan berharga, terutama tentang perilaku sosial dan komunikasi hewan. Orca juga menjadi simbol dalam budaya masyarakat pesisir, seperti misalnya suku First Nations di Kanada. Mereka menganggap orca ini adalah pelindung lautan. Kehadiran orca di lautan sebenarnya menjadi indikator kesehatan laut dan ekosistem di sekitarnya. Selain itu, peran orca dalam ekosistem juga cukup penting sebagai pengendali jumlah anjing laut dan ikan-ikan. Apabila jumlah mereka berlebih, tentu akan merusak rantai ekosistem. Sebagai predator puncak, orca membantu menjaga keseimbangan populasi laut, sehingga ekosistem laut menjadi lebih stabil dan seimbang. Sementara itu jumlah orca di dunia dilaporkan cukup stabil secara global, tidak mengalami ancaman kepunahan. Namun, beberapa populasi lokal dilaporkan dalam kondisi kritis. Ancaman terbesar paus orca ini adalah pencemaran laut yang tentu harus diwaspadai, terutama pencemaran merkuri dan PCB. Selain itu, penangkapan ikan secara berlebihan juga membuat para orca kekurangan mangsa. Dan juga, kebisingan kapal juga mengganggu sistem komunikasi mereka yang menggunakan sonar. Upaya-upaya konservasi orca memerlukan pendekatan global yang serius, termasuk pelarangan penangkaran secara komersial. Orca memang hewan laut yang cukup unik. Namun di balik keagresifan di lautan, mereka mempunyai kisah-kisah yang cukup menyentuh dan cukup mengharukan. Salah satu contohnya adalah Granny, seekor orca yang dipercaya berusia lebih dari 100 tahun. Telah menjadi pemimpin Pot J di lepas pantai Pasifik dan dikenal karena kecerdasannya memimpin dari generasi ke generasi.
Selain itu, ada pula kisah Tahlequah, seekor induk orca yang membawa jasad anaknya selama 17 hari sejauh ratusan kilometer di laut. Dan sungguh, ia memperlihatkan ikatan emosional yang luar biasa antara ibu dan anak dalam dunia hewan. Antara manusia dan orca pun sebetulnya juga bisa menjadi sahabat, seperti yang bisa kita lihat dalam film populer Hollywood, Free Willy. Bagaimanapun, walau orca adalah mamalia buas, mereka tetap mempunyai insting sebagai induk yang baik bagi anak-anaknya, dan tak jauh beda dengan lumba-lumba, mereka juga paham siapa yang berbuat baik kepada mereka dan siapa yang berbuat tidak baik. Pertunjukan orca di sirkus sebenarnya adalah salah satu bentuk penyiksaan pada hewan, karena tak jarang kita dapati mereka mendapat perawatan yang kurang baik. Salah satu contoh adalah orca yang bernama Kamea. Orca berusia 11 tahun ini harus mati di dalam tangki di SeaWorld San Antonio. Ini adalah salah satu bentuk penyiksaan yang menyakitkan. Orca bukan hanya sebagai predator, tetapi lebih dari itu, mereka juga penjaga lautan, guru kehidupan, dan juga bagian penting dari keseimbangan alam. Saat kita mengenal mereka lebih dalam, kita belajar bahwa tidak semua yang mengerikan adalah musuh. Paus pembunuh mungkin hanyalah nama yang bisa disematkan, namun di balik nama itu tersimpan keindahan, kecerdasan, dan kasih sayang yang luar biasa. Hari ini kita sudah menyelam bersama orca dan belajar mengenai liku-likunya. Memang, kita harus tetap menyayangi bumi dan isinya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Demikian tadi ulasan mengenai orca dan lika-likunya. Apabila video ini bermanfaat, silakan kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan apabila kalian punya pendapat, tuliskan saja di kolom komentar. Sekali lagi, thanks for watching and see you in the next video. Salam dan bye-bye.